Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Afriani dari kelas TLM. Baiklah, saya akan membacakan definisi komunikasi. Istilah komunikasi dari bahasa lain atau Latin, communication, yang berarti sama makna. Maksudnya, komunikasi terjadi jika di antara individu yang terlibat ada kesamaan maka mengenai sesuatu yang disampaikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Menurut Usjana dalam bukunya Dinamika Komunikasi, komunikasi adalah proses menyampaikan suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat atau perilakunya, baik secara langsung ataupun lisan. Mengemukakan bahwa komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui sistem biasa, baik dengan simbol, sinyal maupun perilaku antar individu. Lambang komunikasi. Menurut KBBI, lambang adalah suatu tanda seperti lukisan, lancana, dan sebagainya yang menyatakan suatu hal atau maksud tertentu. Menurut bahasa Inggris, lambang adalah simbol yang berarti tanda yang tetap berusaha, gambar atau lainnya. Menurut Ensiklopedia Indonesia, lambang adalah suatu tanda atas kesepakatan atau persetujuan bersama, meliputi juga semboyan dan kata sandi, serta sebagai tanda. Umumnya, komunikasi adalah proses penyampaian lambang yang mengandung pengertian diri komunikator untuk komunikan. Lambang digunakan dalam komunikasi pada umumnya adalah berbahasa baik lisan maupun tulisan. Lambang yang menggunakan bahasa baik lisan maupun tulisan disebut lambang verbal. Dengan demikian, lambang digunakan dalam komunikasi tersebut penting. Adapun kegunaan lambang dalam proses komunikasi. 1. Lambang adalah alat untuk memengaruhi komunikan. 2. Lambang adalah alat memberikan pemahaman kepada individu tentang pesan yang disampaikan. 3. Lambang adalah alat untuk menjadikan pengertian terhadap pesan-pesan yang disampaikan. 4. Lambang adalah alat untuk menghubung komunikator dengan komunikan. 5. Lambang adalah alat untuk mencapai tujuan komunikasi. Jenis-jenis yang diperlukan dan digunakan dalam proses komunikasi antara lain. 1. Lambang gerak. Lambang yang digunakan gerakan anggota badan, contoh menggelengkan kepala menunjukkan Anda setuju atau tidak. Lambang suara. Lambang yang menggunakan pendengaran atau telinga mendengar, seperti radio, TV, atau menyanyi. 3. Lambang warna. Lambang yang menggunakan warna, contohnya pelangi, itu sangat indah menurut merupakan ciptaan Tuhan. 4. Lambang gambar. Lambang yang menggunakan gambar, contohnya ikan dalam jalan atau surat kabar selalu menyuguhkan gambar yang bagus. 5. Lambang bahasa. Lambang yang menggunakan bahasa baik lisan maupun tulisan, contohnya irama nada lagu, aksen dalam bahasa yang diucapkan. 6. Lambang huruf. Lambang yang digunakan huruf, misalnya pesan yang disampaikan melalui surat biasa menggunakan huruf atau abjad. 7. Lambang angka. Lambang yang menggunakan angka, misalnya alat-alat yang menggunakan meteran, kode-kode telepon. Prinsip komunikasi. Komunikasi adalah proses pengoperasian rangsangan
dalam bentuk lambang atau simbol bahasa atau gerak untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Stimulus atau rangsangan ini dapat berupa bahasa atau bahasa lisan maupun berupa gerakan, tindakan atau simbol yang diharapkan dapat mengerti pihak lain, dan pihak lain tersebut dapat merespon atau bereaksi sesuai dengan maksud pihak yang memberikan stimulus. Berikutnya, unsur-unsur komunikasi. 1. Komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan, ide, pernyataan, keinginan, dan pertanyaan. 2. Komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima ide, pesan, pertanyaan, dan keinginan dari komunikator atau pihak yang menerima stimulus dengan memberikan respon terhadap stimulus tersebut. 3. Pesan. Pesan adalah ide atau keinginan dari komunikator yang didukung oleh lambang. 4. Saluran atau disebut dengan media. Media adalah sarana atau saluran yang menunjukkan pesan jika komunikan jauh, tempat, atau banyak jumlahnya. 5. Efek. Efek yaitu pengaruh dari adanya pesan. Kemudian yang terakhir, komunikasi tenaga laboratorium medik. Ada 2 bentuk komunikasi dalam menjalankan tenaga laboratorium medik, antara lain yang pertama, komunikasi internal. Komunikasi internal terbagi menjadi 2 bagian, horizontal dan vertikal. Horizontal, tenaga laboratorium harus memiliki kesempatan cukup untuk bertukar pikiran mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan pekerjaan dengan sesama petugas di ruang atau seksi yang sama atau di ruang seksi lain di laboratorium yang lama. Vertikal, sesuai hierarkinya, tenaga laboratorium harus memiliki kesempatan laboratorium tentang pekerjaannya dengan kepala saksi atau instalani kepala ruang laboratorium. Yang kedua, komunikasi eksternal. Sesuai dengan tugas dan wewenangnya, tenaga laboratorium harus memiliki kesempatan bertukar pikiran dan informasi dengan petugas lain yang berkaitan seperti dengan dokter. Cukup sekian, terima kasih.